Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Nya. Kiranya Roh yang kudus berkenan mendiami hati kami, berkuasa dan kuasailah jiwa kami. Biarlah segala suara dari pendengaran, pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan mengerti, serta memahami firman-Mu dan mau melakukannya di sepanjang hidup kami. Dengan kuasa Roh Kudus dan melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat, mari berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan dari Injil yang ditulis oleh Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 15. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 15 yang dinyatakan. Seorang orang kaya yang bodoh, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, pada suatu waktu di sebuah desa yang subur di pinggiran Bangka Selatan, hiduplah seorang petani yang bernama Pak Obed. Ia dikenal sebagai petani yang rajin dan memiliki ladang yang sangat luas. Setiap hari, Pak Obi bekerja keras di ladangnya. Ia menanam dan merawat tanaman-tanamannya dengan penuh dedikasi. Seiring berjalannya waktu, ladang Pak Obi menghasilkan panen yang melimpah. Sahabat-sahabatnya pun mulai merasa iri dengan keberhasilan Pak Obi. Kemudian mengatakan kepada Pak Obi bahwa ada ladang di pinggir desa yang mengandung timah. Kabar ini
membuat Pak Obed sangat bersemangat. Ia mulai memikirkan bagaimana caranya mendapatkan ladang itu agar ia bisa menggali timah dan menjadi sangat kaya. Tanpa pikir panjang, Pak Obed menjual semua hasil panennya dan bahkan meminjam uang dari tetangganya untuk membeli ladang tersebut. Setelah Pak Obed berhasil membeli ladang timah itu, Pak Obed segera mulai menggali. Hari demi hari ia menggali dengan penuh harapan akan menemukan timah yang banyak. Namun, setelah berminggu-minggu menggali, Pak Obed hanya menemukan beberapa kali timah saja, yang membuatnya sangat kecewa dan frustasi. Ladangnya yang dulu subur dan menghasilkan panen melimpah, kini terbengkalai. Karena seluruh perhatian dan tenaganya terfokus pada ladang timah yang mendatangkan kerugian itu. Suatu malam, Pak Obed bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang pria bijak dan berkata, "Pak Obed, mengapa engkau meninggalkan ladangmu yang subur dan berlimpah hanya untuk mengejar beberapa kali timah? Kekayaan sejati bukanlah pada harta benda, tetapi pada apa yang Tuhan berikan kepadamu dengan limpah." Ketika bangun, Pak Obed merenungkan mimpinya. Ia sadar bahwa ia telah mengabaikan ladang yang telah memberinya kehidupan yang layak dan berkat yang melimpah. Ia juga menyadari bahwa kebahagiaan dan kehidupan yang sejati tidak tergantung pada seberapa banyak timah yang dimiliki, tetapi pada berkat dan kerja keras yang telah diberikannya di ladang yang subur. Dengan hati yang baru, Pak Obed pun kembali ke ladangnya yang dulu. Ia mulai merawatnya kembali, menanam benih dengan cinta dan perhatian. Dan ladang itu pun kembali menghasilkan panen yang melimpah. Dan Pak Obed merasa damai dan bahagia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, seperti Pak Obed, kita sering tergoda untuk mengejar kekayaan dan harta benda. Kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan dan godaan materialisme. Setiap hari kita dibombardir terus-menerus melalui media sosial dengan iklan yang mengajak kita untuk mengejar kekayaan, status sosial dan kebahagiaan yang berbasis pada kepemilikan materi. Namun, dalam Injil yang ditulis oleh Lukas dalam pasalnya ke-12 ayat 13 sampai 15, Tuhan Yesus memberikan kita peringatan yang sangat relevan untuk masa kini. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Melalui ayat ini ingin mengingatkan kita bahwa hidup yang sejati dan bermakna tidak tergantung pada kelimpahan harta, tetapi pada hubungan kita dengan Allah dan pemahaman kita tentang nilai-nilai kerajaan Allah itu sendiri. Dalam perikop bacaan kita, Tuhan Yesus
menolak permintaan seorang dari orang banyak yang memintanya menjadi hakim dalam perselisihan warisan. Dengan menolak untuk terlibat dalam urusan material tersebut, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa misinya adalah membawa pesan spiritual yang lebih mendalam, bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah duniawi. Dalam konteks modern, kita seringkali terjebak dalam siklus persaingan yang menimbulkan iri hati dan ambisi material, yang membuat kita kehilangan fokus pada apa yang benar-benar penting. Kita rela mendorong teman kita ke lubang gelap, menjatuhkan teman sendiri dengan menyebarkan fitnah, menjelekan teman kita kepada sesama kita. Kita juga tega menusuk teman kita dari belakang, di depan, bermuka malaikat, dan bermulut begitu manisnya. Sedangkan di belakang menyebarkan berita yang tidak benar. Kita tidak peduli perasaan dan pikiran teman kita atas tindakan yang kita lakukan. Yang penting, diri kita yang harus tegak berdiri, terlihat, terdepan, serta teratas. Namun Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengalihkan pandangan dari kepentingan dan kekayaan duniawi kepada harta yang abadi di surga. Kita diajak untuk hidup dengan pengharapan yang tidak terletak pada hal yang fani, tetapi pada Kristus yang memberikan kita hidup dan abadi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, sebagai jemaat GPIB, kita dipanggil untuk hidup dengan pengharapan dalam Kristus, yang berarti menempatkan kepercayaan kita sepenuhnya kepadanya dan mengutamakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Hidup berpengharapan dalam Kristus bukan hanya tentang menghindari ketamakan dan kepentingan diri pribadi, tetapi juga tentang berbagi kasih dan kemurahan hati kepada sesama. Dengan demikian, kita tidak hanya membangun harta di surga, tetapi juga menciptakan persekutuan yang mencerminkan cinta dan keadilan Allah di dunia. Temukanlah makna sejati, bukan dalam kepentingan pribadi dan harta duniawi, tetapi dalam hubungan kita dengan Kristus. Hidup dengan penuh pengharapan dalam Kristus adalah kunci menuju kebahagiaan dan makna hidup yang sejati. Oleh karenanya, hiduplah dengan berpengharapan dalam Kristus, yang menempatkan kasih dan kemurahan hati di atas persaingan dan kepentingan pribadi serta ambisi material. Jangan biarkan kepentingan pribadi dan kekayaan duniawi mengalihkan pandangan kita dari harta abadi di surga. Mari kita terus berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan, serta hidup dengan penuh pengharapan dalam Kristus yang memberikan kita makna hidup sejati dan kehidupan yang abadi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mau selalu hidup dengan berpengharapan dalam Kristus.